Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran kali ini tentang bilangan pangkat pecahan dan bentuk akar. Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini agar adik-adik tidak akan ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sebenarnya bicara tentang pangkat bilangan pecahan dan bentuk akar, sangatlah dua hal ini sangat berkaitan. Dan dalam pembahasan ini akan saya ubah dulu dari bentuk akar menjadi pangkat bilangan pecahan. Jadi dengan cara pemisalan. Misalkan akar pangkat 3, maksud saya akar 3 sama dengan 3 pangkat X. Kalau dia tidak ditulis di samping sini, itu artinya sebenarnya ada 2, sehingga kalau kita baca sebenarnya akar 2 dari 3. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan sehingga dia jadi akar 3 pangkat 2, 3 pangkat X dikuadratkan, dia jadi 3 sama dengan 3 pangkat 2X. Bilangan pokoknya sudah sama, 3 dengan 3. Kita tinggal samakan pangkatnya saja, sehingga jadi 1 sama dengan 2X. X-nya sama dengan 1/2. Sehingga dari akar 3 sama dengan 3 pangkat X yang kita misalkan, maka akar 3 sama dengan X-nya kita ganti dengan 1/2. Jadi 3 pangkat 1/2. Bentuknya yang lain juga, misalkan akar 3 dari 25. Perhatikan dulu. Di sini kita ubah kembali 25 ini kan hasil dari bentuk pangkat, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi akar 3 dari 5 pangkat 2. Sehingga dia menjadi, kita misalkan 5X. Nah, karena di sini akar pangkatnya 3, kita pangkatkan dengan 3. Kita hilangkan akarnya, sehingga dia jadi akar 3 dari 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, dan kanannya 5 pangkat X dipangkatkan 3. Sehingga dia jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3X. Seperti yang saya katakan tadi, bilangan pokoknya sudah sama. Kita hilangkan saja, tinggal kita samakan pangkatnya saja, sehingga dia jadi 2 sama dengan 3X. X sama dengan 2/3. Dengan demikian, sehingga dari pemisalan akar 3 dari 5 pangkat 2 itu sama dengan, kita ganti 5 pangkat X-nya kita ganti dengan 2/3. Sehingga 5 pangkat 2/3. Kesimpulannya, kalau kita buat dalam bentuk akarnya akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi ini dalam bentuk akar, ini dalam bentuk pangkat pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan soal. Di sini saya buat bentuk akar ke pangkat pecahan. Nanti sebentar kita akan ubah dari pangkat pecahan ke bentuk akar. Akar 7 itu sama dengan, ingat kembali, akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. N-nya di sini tadi sudah saya katakan, jika tidak ditulis di sini ada
Ya, betul sekali, ada 2. Jadi, sebenarnya di sini ada 2. Sehingga, jika kita menulisnya, dia jadi 7 pangkat 1/2. Akar 5 dari 81 itu sama dengan, ya, kita ubah seperti yang tadi. 81 ini kan hasil dari bentuk perpangkatan, sehingga jadi 3 pangkat 4. Mungkin ada yang mau mengatakan, "Sir, kan 9 pangkat 2 juga 81, Sir." Nah, kita harus mengambil angka atau bilangan yang paling sederhana. Karena kalau 9 pangkat 2, 9-nya kita akan ubah lagi ke dalam bentuk perpangkatan 3 pangkat 2. Nanti akan jadi lebih ribet lagi. Nah, ingat, kalau gampang kenapa selalu dipersulit. Nah, dari akar 5, dari 3 pangkat 4, dia jadi, ingat kembali, akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dipangkatkan A pangkat M per N. N-nya di sini adalah 5, sedangkan M-nya adalah 4. Sehingga dia jadi 3 pangkat 4 per 5. Soal berikut, 7 akar 7 dari 8. Itu sama dengan, kita ubah dulu, dia jadi akar 7 dari 2 pangkat 3. Sehingga ingat kembali, akar dari N A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Sehingga kita bisa menulisnya 2 pangkat 3 per 7. Bagaimana jika pangkat pecahan kita ubah ke bentuk akar? Misalkan 7 pangkat 3 per 4. Itu sama dengan, kita ingat kembali, A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M. Sehingga kita tentukan N-nya adalah 4 dan M-nya adalah 3. Sehingga kita bisa menulis 7 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar 4 dari 7 pangkat 3. Demikian materi kita di saat ini. Nanti pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang lebih banyak lagi tentang soal-soal tentang bilangan pecahan. Terima kasih.